pemirsa YouTube channel saya. Kita sore ini ngopi-ngopi ya. Sambil saya mau ceritain satu buku yang kemarin teman-teman di Facebook pengen ulasannya, yaitu ini bukunya, Why CEO Fail, The 11 behavior that can derail your climb to the top and how to manage them, ya. 11 perilaku yang dapat menurunkan Anda untuk berkarir lebih tinggi, ya, dari David Dolrich dan Peter Cairo. Ya, ini ya bukunya. Nah, ini buku yang sangat menarik buat saya karena Dolrich dan Cairo ini ya memberikan satu wawasan ya tentang bagaimana sih kalau kita menjadi seorang direktur, kita menjadi seorang leader, kita bisa mengetahui ciri-ciri kepemimpinan kita. Terutama kita bisa tahu tentang kelemahan dari kepribadian kita, ya, karakter kita. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita mempunyai satu kekurangan itu, ya. Dolrich dan Cairo mengatakan bahwa tidak ada yang namanya karakter yang sempurna. Semua orang bisa menjadi CEO, semua orang bisa menjadi pemimpin. Asalkan kita tahu kelemahan kita, lalu kita berusaha untuk meminimalkan munculnya kelemahan-kelemahan itu yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, itu. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa banyak yang CEO gagal. Ya, banyak CEO gagal itu dulu diperkirakan karena mereka tidak bisa menjalankan visinya. Mereka tidak mengerti perubahan, tidak memahami arah zaman. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan karyawan dan lain-lain. Nah, menurut penelitiannya Dolrich dan Cairo, action itu terjadi bukan karena mereka sadar, tapi selebihnya karena mereka ketidaksadaran ketika mereka melakukan action itu. Yaitu apa? Yaitu ternyata keputusan-keputusan itu terjadi karena mereka tidak menyadari kelemahan dari kepribadian itu, kepribadian yang mereka miliki, ya, yang menyebabkan mereka melakukan satu kesalahan fatal ketika melakukan keputusan bisnis. Nah, menurut Dolrich dan Cairo ini ada 11 perilaku yang dapat menyebabkan kita sebagai pemimpin memiliki kualitas pengambilan keputusan yang salah, yang kurang tepat. Nah, kalau kita nanti diarahkan pada kalau kita sebagai pribadi kita harus tahu nih dari 11 itu mana yang menjadi karakter negatif kita. Nah, misalkan saya adalah orang yang nanti oleh Dolrich dan Cairo disebut sebagai orang yang masih mischievous, ya, seorang yang menggalakkan segala cara, seorang yang cenderung pengen breakthrough, pengen inovatif. Itu ada sisi positifnya dan ada negatifnya kata Dolrich dan Cairo ini. Demikian juga saya mungkin termasuk orang yang eksentrik, orang yang fun. Tapi akibatnya fun adalah banyak hal-hal pekerjaan yang tidak tuntas saya selesaikan. Nah, bagaimana saya bisa tahu tentang kelemahan diri saya dan bagaimana saya mengatasinya sehingga saya menjadi seorang leader yang lebih baik. Nah, buku CEO Fail ini cukup memberikan arahan kepada saya untuk saya sadar nih, angka itu posisinya di mana, saya ini posisinya apa, kelebihan saya apa, kelemahan saya apa. Nah, kemudian saya menyadari, kalau saya eksentrik berarti saya harus mengurangi kadar eksentrisitas saya. Namun saya memperbesar kadar kehati-hatian saya misalkan. Nah, oke, balik lagi ke buku ini ya. Ada 11 karakter yang membuat kita ya cenderung tidak bisa naik ke atas menjadi seorang direktur utama,
atau cenderung tidak bisa menjadi seorang leader yang efektif. Apa itu? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah arogan. Ya. Sikap yang membuat seorang pemimpin itu tidak bisa menghasilkan satu keputusan yang baik, yang berkualitas, itu adalah arogan. Ya. Arogan itu sisi negatifnya dari satu kepribadian yang namanya percaya diri. Ya. Jadi arogan itu kalau adalah bentuk yang berlebih dari self confidence. Ya. Kalau self confidence kan memang harus ya, seorang pemimpin memang harus self confidence. Tapi kalau self confidence-nya terlalu tinggi, itu kemudian menjadi arogan. Arogan artinya mengatakan bahwa pendapat dia benar dan pendapat semua orang lain salah. Nah, itu namanya arogan. Ya. Di sini diceritakan adalah bagaimana ada satu sosok namanya Linda. Ya, Linda adalah tipikal seorang CEO yang sukses meniti dari bawah. Ya, dia kuliah di Harvard Business School, kemudian dia pernah kerja sebentar di McKinsey. Kemudian karena dia kepintarannya dia, kecerdasannya dia, maka dia bisa menaiki posisi direktur secara cepat. Ya. Namun karena kepercayaan diri dia begitu tingginya, ya, pada saat dia jelang menjadi direktur, mungkin menjadi GM, ya, dia kemudian berubah personalitinya, jadi overconfidence kemudian menjadi arogan. Nah, contohnya adalah Linda kemudian selalu mengatasnamakan jika keberhasilan itu adalah keberhasilannya dia, bukan keberhasilan tim. Dan ketika dia dikritik, dia akan berkata, ya inilah saya. Nah, kalau Anda sering berkata seperti itu, berarti itu tandanya Anda sebagai arogan. Ya. Oh iya, kepribadian. Ya, ini perusahaan ini sukses karena saya sebagai general manager, karena saya mengambil keputusan strategis. Ya. Tapi ketika Anda dikritik, ya, kamu harusnya tidak demikian. Kemudian kita akan menjawab, ya silakan terima, inilah saya. Nah, itu namanya sebenarnya arogan. Nah, sebagian pemimpin, kata Dolridge dan Cairo, itu tidak sadar bahwa dirinya itu arogan, ya. Tidak sadar. Makanya itu kita harus melakukan self assessment, penilaian terhadap diri kita sendiri, apakah kita ini arogan atau enggak gitu ya. Nah, Dolridge and Cairo mengatakan bahwa kita bisa mengenali tanda-tanda kalau kita ini arogan, kalau saya arogan. Yang pertama adalah bawahan saya nggak mau kasih data yang benar, ya. Menginterpretasikan data yang hanya sesuai dengan dunianya sehingga membuat orang malas memberikan masukan. Nah, itu. Jadi karena seorang arogan itu menginterpretasikan dunia itu adalah dia dan dia adalah dunia, maka kemudian bawahannya pemimpin itu menjadi malas untuk kasih masukan, kasih feedback, nanti juga dianggap salah kan gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda menemukan orang-orang bawahan Anda itu malas memberikan masukan kepada Anda mungkin harus cek apakah Anda arogan atau tidak. Kemudian biasanya orang yang arogan itu membuat orang lain nggak mau tanggung jawab. Kata Dolridge and Cairo, ya, karena dia merasa tidak memiliki dari sebuah keputusan itu. Karena apa? Seorang yang arogan biasanya memaksakan keputusannya, sehingga ketika keputusan itu dijalankan, ya otomatis bawahan tidak mau dong mempertanggungjawabkan dari pekerjaannya itu, ya. Kemudian karakter pemimpin yang arogan membuat change management itu tidak jalan. Ya. Artinya apa? Artinya perusahaan itu hanya menggantungkan pada satu orang saja. Sedangkan perubahan kan mungkin akan lebih baik jika dipahami oleh beberapa orang. Ya. Kemudian regenerasi juga tidak akan jalan karena pemimpin yang arogan biasanya tidak bisa mempunyai calon pengganti yang lain. Ya. Tapi jangan khawatir, solusinya juga dikasih dari Dolridge and Cairo ini, yaitu pemimpin yang arogan harus melakukan self assessment, ya, tentang arogansinya dia. Ya. Ada tesnya di sini di halaman 6 ya. Ini ada tes ya. Di halaman 6, nah ini ada tes ya. Bagaimana Anda bisa mengecek tentang kadar arogansi Anda.
ya. Nah, kemudian solusinya lagi apa? Orang yang arogan itu harus mempunyai sahabat sejati yang bisa menilai dan mengevaluasi beberapa kejadian yang menyebabkan kita cenderung kemudian menjadi arogan. Jadi kata Dolerit sini dikatakan bahwa sikap arogan itu tidak selalu terjadi, hanya kadang-kadang muncul. Biasanya kemunculannya itu terjadi pada saat apa? Nah, pada saat kita sudah mulai terlihat arogan, ya, kalau kita punya asisten, sekretaris yang bisa mengingatkan atau istri, itu maka lebih cocok kita didampingi. Sehingga ketika kita mau karakter arogan kita mulai muncul, ada yang mengingatkan. Dan yang terakhir adalah pemimpin yang arogan harus melihat masa lalu, ya. Terutama kapan dia pernah gagal karena sifat kepala batunya itu, karena sifat arogansinya itu. Dia harus ingat-ingat kejadian. Oh, pada saat saya arogan, saya pernah di proyek ini gagal. Nah, kegagalan itu yang harus sering diingatkan. Oke, itu karakter yang pertama. Apakah Anda termasuk yang arogan? Nah, Anda harus menilai terhadap diri Anda sendiri. Anda yang bisa menjawabnya. Kemudian yang kedua, melodrama. Melodrama itu adalah orang yang pengen selalu menjadi pusat perhatian. Melodrama itu sisi negatif dari kepribadian yang namanya karismatik. Karismatik itu seorang yang bisa memukau orang dalam jangka waktu cepat, yang bisa mempengaruhi massa dalam jangka waktu cepat. Misalkan adalah Bung Karno, ya. Misalkan sekarang adalah pemimpin DKI kita, Pak Anies Baswedan, ya. Seperti itu. Ya, karirnya menanjak karena kemampuan meyakinkan orang. Sosoknya secara fisik mungkin gagah, tinggi dan memukau, ya, ganteng mungkin lah biasanya. Kemudian suaranya berat, suaranya kuat, ya. Kemudian dia talkative, suka ngomong, jargon-jargonnya bagus. Nah, itu adalah tanda-tanda orang yang melodramatik. Nah, kalau Anda merasa orang yang demikian, Anda harus mengecek lagi kebawaan Anda. Apakah Anda memang termasuk orang yang melodrama? Yang pertama, kata Dolerit and Cairo adalah lack of focus, ya. Maunya ngomong terus apa yang ada di pikirannya sehingga fokusnya nggak jelas. Nah, ini. Jadi tanda-tanda orang melodramatik ini ngomong terus, apa saja diomongin sama dia, ya. Tapi nggak fokus. Artinya orang itu ketika dia ngomong tuh akhirnya nggak ngerti sih inti pembicaranya sebenarnya kemana sih gitu. Inti isunya kemana gitu ya. Kemudian dia biasanya failure to develop, ya. Gagal membangun orang. Karena orang melodramatik ini biasanya talkative, suaranya keras, kencang, bahasa ngomongnya cepet sehingga orang itu segen mau menginterrupt gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian orang malas untuk memberikan masukan, ya. Malas untuk menyanggah, ya. Dia pasti kalah secara omongan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah showboating thing, ya. Ya. Jadi karena karakter seorang melodramatik ini cukup menarik, kemudian itu ditiru oleh anak-anak buahnya dan menganggap bahwa karakter pemimpin yang bagus itu yang melodramatik seperti itu, yang berapi-api, yang talkative gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah elevate expectation, ya. Dia seorang yang orator yang ulung, ya, bisa bicara jargon dan menggait perhatian. Namun jeleknya adalah dia tidak bisa mendeliver janji sesuai dengan omongannya. Nah, itu biasanya. Bukan berarti saya pengen ngomong kalau Pak Karno atau Pak Anies tidak bisa mendeliver omongannya. Tapi kecenderungannya menurut penelitian ini seperti itu. Ya. Kemudian cara menyelesaikannya seperti apa? Cara menyelesaikannya adalah seorang melodramatik itu yang pertama dia harus melihat videonya. Ya, kalau jadi misalkan dia ada meeting di kantor, di video aja. Berapa persentase dia mendominasi pembicaraan. Nah, kalau dia terlalu mendominasi berarti sebenarnya dia seorang yang melodramatik. Terlalu banyak ngomong, nggak mau dengerin. Yang lain dengar dia ngomong, kan gitu ya. Kemudian dia harus tahu kapan juga ketika kecenderungan dia ngomong itu terjadi. Dia harus bisa mengeremnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia harus banyak mendengar dan merefleksikan.
Jadi tantangannya memang kalau udah lahir menjadi seorang yang karismatik itu adalah mengerem omongannya, banyak dengerin, nah, itu harus. Ya. Kemudian yang ketiga ini kita masuk karakter yang ketiga namanya volatility. Ya. Jadi volatility itu maksudnya adalah orang yang moody, seorang pemimpin yang moody. Anda pernah kan ketemu seorang pemimpin yang moody? Ya? Tandanya adalah kalau Anda pengen ketemu si bapaknya itu, si pemimpin itu, Anda akan bertanya sama sekretarisnya atau bertanya pada bawahannya, gimana kadar cuaca hari ini kan gitu kan, ya enggak? Bapak suasana hatinya gimana, dia lebih seneng atau enggak? Kalau suasana hatinya seneng, Anda masuk meskipun Anda kasih kabar buruk, dia akan seneng. Tapi kalau dia cuaca emosinya lagi nggak bagus, Anda kasih berita baik sekalipun dia pasti akan marah. Nah seperti itu. Jadi seorang volatile, jadi emosinya nggak stabil. Tandanya gini, Anda bisa ngecek Anda volatile atau enggak adalah Anda cek bawaan Anda itu takut melaporkan sesuatu yang tidak baik ya kepada Anda. Kalau bawahan itu cenderung sembunyi-sembunyi menutupi sesuatu yang jelek, nah, takut untuk ngomong sesuatu yang jelek kepada Anda, maka bisa jadi Anda adalah seorang yang gabungan orang yang arogan plus volatile. Nah, udah arogan volatile lagi ya gitu ya. Jadi sudah arogan moody lagi. Nah, kemudian banyak yang mau tahu mood Anda gitu, benar. Nah, ya, orang mau bertemu dengan Anda, dia bertanya dulu ke sekretaris Anda atau ke bawahan Anda, Pak, Bapak, cuaca hari ini gimana, yang lagi marah-marah atau enggak, nah, gitu. Nah, itu menandakan Anda sebagai seorang yang volatile. Kemudian orang-orang menjauh, nggak mau temenan sama Anda kalau deket-deket, nanti banyak kena marah, nah, gitu. Itu juga tanda Anda seorang yang volatile. Nah, Dulwich and Cairo kasih solusinya. Kalau Anda menjadi volatile, jangan putus asa. Ya, Anda tetap menjadi pemimpin yang baik asalkan Anda tahu bahwa Anda memang karakternya volatile, moody, terus Anda bisa memanage kemudiannya Anda. Moody Anda ini harus dimanage. Caranya adalah yang pertama, tunjuk orang kepercayaan untuk mengingatkan kalau Anda mulai temperamental. Jadi Anda harus punya sekretaris, punya istri atau punya bawahan itu yang tidak temper. Kalau Anda temper, lawan temper, ya api ketemu api, kobong Pak, kebakar gitu ya. Ya, jadi Anda harus punya bawahan yang lebih adem dan dia bisa mengingatkan, Pak, mohon jangan marah Pak, mohon jangan temper Pak, kan gitu kan. Kemudian belajar dari masa lalu juga. Ya. Asisten Anda harus mengingatkan kapan Anda berbuat salah karena Anda temper. Misalkan, ingat nggak Pak, gara-gara Bapak temper, Bapak mukul Ibu, sekarang Bapak cerai loh. Gara-gara moody ya. Kemudian karakter berikutnya keempat adalah excessive caution atau terlalu berhati-hati. Ini agak berbeda dengan karakter yang nomor 1 sama 3 tadi ya. Ini orang yang terlalu berhati-hati. Orang yang terlalu berhati-hati itu excessive ya. Nah, itu sebagai bentuk berlebihan dari prudence kalau bahasa Inggris, atau berhati-hati. Berhati-hati baik, tapi kalau terlalu berhati-hati itu juga kurang baik lagi. Contohnya apa? Anda bisa mengenali Anda itu orang yang terlalu berhati-hati atau tidak sebagai pemimpin, itu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, Anda seorang yang eksesif. Jika Anda adalah orang yang nggak mau mecat karyawan meski terbukti salah, nah, itu hampir pasti Anda seorang eksesif yang terlalu hati-hati. Udah karyawan itu berbuat salah, udah nyolong 3 kali, masih Anda pikir-pikir untuk memecatnya ya. Seorang leader yang eksesif biasanya dia cenderung tidak mau memecat anak buahnya meskipun itu salah. Kemudian yang kedua adalah mengetahui lebih banyak berteman ya, mengetahui lebih banyak dan berteman ya. Nomor 2 adalah dia mempelajari namun tidak bergerak. Nah, eksesif. Nah, tadi dia nggak mau ngambil keputusan untuk memecat orang. Kemudian yang kedua adalah kecenderungannya adalah seorang pemimpin ini banyak nyari data, banyak belajar, tapi nggak melakukan apa-apa.
Karena apa? Dia takut bertindak, dia takut salah, dia takut berhati-hati. Dia sangat berhati-hati. Kalau yang lain belum melakukan, dia nggak akan melakukan. Nah, itu namanya eksesif. Ya, kemudian cirinya berikutnya adalah kalau Anda seorang leader yang eksesif itu Anda nggak suka berdebat. Nggak suka berdebat, nggak suka berdiskusi dengan orang lain, terutama yang kontra terhadap Anda. Karena apa? Anda tidak ingin melukai hati dia. Jadi Anda juga berhati-hati di dalam membangun relationship. Ya. Lalu solusinya apa? Solusinya adalah kalau kita sudah merasa kita seorang yang eksesif, seorang yang terlalu berhati-hati, maka kita harus yang pertama, kalau kita mau ngambil keputusan, kita harus ambil buku, ya. Kemudian kita catat nih. Nah, hal-hal apa yang harus kita prioritaskan dan harus diputuskan pada saat itu. Jadi harus diputuskan. Seorang eksesif adalah seorang yang cenderung nggak mau ngambil keputusan. Makanya harus dipaksa untuk ngambil keputusan dengan apa? Dengan dibikin daftar apa yang harus diputuskan dan kapan harus diputuskan. Kemudian mengetahui dan lebih banyak berteman. Nah, seorang eksesif ini biasanya merasa datanya kurang terus untuk mengambil keputusan. Kalau datanya nggak lengkap, dia nggak akan mengambil keputusan. Makanya itu apa? Ya solusinya ya dia diajak jalan-jalan, ya. Diajak mengelilingi pabrik, diajak tahu alat produksi, diajak tahu klien, diajak kemana-mana. Jadi bos ini harus diajak kemana-mana biar perspektifnya semakin luas, ya. Semakin percaya diri dia mengambil keputusan. Lalu diajak berteman juga, ya. Direktur yang lain itu seperti apa, perusahaan yang lain seperti apa. Jadi dia kemudian confidence levelnya akan naik. Kemudian terakhir adalah dia memang harus melawan rasa takut sih. Jadi bagaimana caranya dia harus melawan rasa takut, ya. Nah itu. Nah, kita udah sampai di karakter nomor 4. Nah, karakter kelima yaitu habitual distrust, ya. Habitual distrust itu maksudnya orang yang nggak percaya pada orang lain, ya. Orang yang paranoid, ya. Sisi positif dari satu kepribadian yang namanya antisipatif. Jadi sebelum ketemu orang, dia akan melihat, ya, aku antisipasinya seperti apa agar aku tidak rugi. Orang ini maunya apa? Dia sudah membayangkan itu sebelum ketemu dengan orang. Tapi karena dia cenderung terlalu ekstrim dalam melakukan kepribadian itu, perilaku itu, maka kemudian dia terjebak pada rasa paranoid. Rasa paranoid itu tandanya apa? Yang pertama adalah kalau kita ini selalu skeptis sama motif orang lain. Misalkan kalau ada orang jualan, skeptis kita adalah orang jualan itu pasti akan membodohi saya, mengelabui saya. Padahal tidak semua orang jualan itu pengen mengelabui kita. Tapi karena Anda orangnya adalah seorang yang habitually distrust, orang yang nggak percaya apapun, Anda kemudian berpikir bahwa semua salesman itu adalah melakukan upaya manipulatif. Kemudian kita juga bisa mengukur diri apakah kita habitually distrust sebagai leader adalah ketika anak buah kita juga selalu pengennya main aman. Nah itu, mainnya aman. Kalau sama sama Pak Kin, ya, saya maunya main aman lah. Saya maunya laporan yang normal-normal aja lah. Saya nggak mau laporan yang terlalu bombastis atau inovatif, nanti salah. Nah gitu kan. Nah yang terakhir adalah cirinya adalah juga kalau kita susah bekerja sama dengan orang lain. Nah, gimana mau kerja sama orang lain selalu didiskreditkan, orang lain selalu dianggap mempunyai motif jahat kepada leader itu, kepada kita. Jadi kita pun akhirnya susah juga membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Nah, Doldrich dan Cairo mengusulkan kalau kita menjadi seorang leader yang habitually distrust, kita yang pertama harus menyadari kenapa kita nggak gampang percaya. Kenapa sih kita nggak gampang percaya sama orang? Apakah karena trauma masa lalu atau karena apa? Dan itu harus disembuhkan. Kemudian kita harus menunjuk satu orang yang dipercaya untuk mengingatkan dan diajak diskusi. Jadi dia harus lawan dari kita. Kita kalau orangnya terlalu hati-hati, tidak percaya sama orang, maka partner kita ya berarti orang yang harus optimistik, ya. Dan selalu berpikiran positif terhadap orang sehingga ada penyeimbang. Kemudian belajar kasih feedback positif meskipun
apapun yang terjadi, meskipun salah. Jadi seorang habitually distrust biasanya kalimatnya nyinyir. Jadi semua laporan itu dinyinyirin, prestasi semua dinyinyirin, ada aja istilah nyinyir dari dia. Nah itu tidak baik. Jadi kalau kita sudah tahu kita suka nyinyir, berarti kita belajar bagaimana caranya agar kalau bawaan kita kasih laporan sejelek apapun kita ambil sisi positifnya. Nah, jangan kita nyinyir, tambah nanti sikap habitually distrust itu semakin meningkat. Kemudian yang keempat adalah kita harus sadar bahwa habitual distrust ini menghambat karir kita. Gimana kita mau naik? Kalau kita tuh nggak pernah percaya sama orang, gimana kita mau naik? Kalau kita selalu menganggap orang itu datang pada diri kita, pengennya negatif terus. Nah, itu harus kita sadari. Nah, karakter ke-6 berikutnya adalah seorang pemimpin yang tidak efektif adalah seorang pemimpin yang aloofness. Aloofness, ALOOSNES ya. Aloofness itu adalah seorang pemimpin yang cenderung maunya menyendiri. Nah, ini bentuk negatif dari kepribadian yang namanya independen, tidak tergantung. Nah, dia orang yang tipikal pendiam, ya, nggak mau populer. Dia kerjanya di kantor, dia nggak mau bergaul, dia tidak mau dikenal. Ada pemimpin-pemimpin yang saya temuin itu juga tipikalnya aloofness ini. Dia nggak mau diliput majalah, itu. Ya, tanda-tandanya adalah kalau kita sebagai pemimpin yang aloofness itu adalah yang pertama adalah suka apabila tidak terlihat. Kebalikan dari seorang tadi apa namanya Mas Rumah Pinus apa namanya kepribadiannya apa? Kebalikan dari apa? Seorang yang apa? Yang selalu mendapat sorotan tadi apa? Melodramatik. Nah, kebalikan dari seorang yang melodramatik yang selalu ingin diperhatikan. Nah, ini aloofness ini orang yang malah nggak mau diperhatikan. Kalau diperhatikan dia malah marah. Kemudian dia seorang yang tidak mau berkonflik. Nah, kemudian dia juga susah ditebak apa maunya, ya. Karena dia cenderung pendiam. Ya. Mau senang ya diam, mau sedih ya diam. Orang jadi nggak tahu kapan nih bapak ini sedih atau diam. Jadi susah menebak apa maunya. Dan yang terakhir adalah biasanya perusahaan itu menjadi dingin, nggak ada greget. Orang aloofness tuh paling nggak suka yang namanya kata-kata motivasi, gambar-gambar motivasi, tempel-tempel atau yel-yel atau slogan-slogan atau nyanyian-nyanyian, dia nggak senang. Makanya kalau masuk ke perusahaan dia cenderung diem adem gitu, nggak ada semangat. Jadi nggak ada motivasi, orangnya nggak semangat, nggak banyak orang yang bicara itu kemudian dinilai dia terlalu banyak bicara, kemudian salah kan gitu ya. Ada yang kayak ini, yang pendiam, ya. Apakah Anda pendiam atau Anda kerja di perusahaan yang dipimpin oleh orang pendiam? Apakah Anda sama seperti itu ya? Mungkin bisa dicek. Nah, solusinya apa? Solusinya yang pertama, orang pendiam ini harus dirubah mindsetnya. Si pemimpin ini harus sadar bahwa mengenal orang itu juga penting, bukan hanya masalah pekerjaan. Karena apa? Biasanya orang yang aloofness ini adalah orang-orang di bidang keuangan. Pengennya ngerjain kerjaan secara tuntas. Jadi task oriented, people orientednya kurang. Kemudian yang kedua, pada saat presentasi katanya Dolerit and Cairo ini orang aloofness harus menyisipkan kata-kata motivasi di balik angka-angkanya itu ya. Dia harus belajar cara memotivasi orang. Dia harus menyisipkan kata-kata motivasi. Kalau bisa di ruangannya juga dikasih kata-kata motivasi gitu. Jadi biar dia itu menganggap bahwa tugas itu juga ada sisi humanistiknya, sisi kemanusiaannya. Dan yang terakhir adalah fokus pada dampak. Fokus pada dampak itu maksudnya gimana? Kadang kalau kita diam, kita nggak tahu apa yang mau kita sampaikan. Itu justru membuat orang lain juga kebingungan. Nah, dia harus tahu dampak dari kediaman dia itu tidak selalu emas. Nah, karena dia seorang direktur, dia tidak bisa diem dong. Dia harus berkomunikasi dengan orang lain kan gitu kan. Nah, kita sampai di nomor 7, tapi saya mau ngopi dulu ya. Sudah kering di tenggorokan. Oke, nomor 7 itu adalah
karakter seorang pemimpin yang mischievousness. Mischievousness itu diambil dari kata Machiavellisness lah kalau saya. Orang yang Machiavellis ya, adalah tentunya Anda kenal kan dengan tokoh komunis namanya Machiavellis ya. Yang menghalalkan segala cara. Maksudnya apa? Orang ini pengen menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ya, rambu-rambu ditabrak, peraturan ditabrak, budaya perusahaan ditabrak. Pokoknya dia pengen tujuannya kecapai. Biasanya dia adalah orang yang sangat kreatif, orang yang eksekutor. Banyak yang eksekutor. Contohnya orang Machiavellis ini ya Dahlan Iskan sama Ahok. Nah, semua ditabrak sama dia. Bagus juga karena dia pengen cepat ya. Cuma akibatnya apa? Ya akibatnya nabrak peraturan segala macam, akibatnya konflik ya. Sudah terjadi konflik, kemudian orang-orang juga benci sama dia karena dia tidak peduli pada kebutuhan orang lain ya. Semuanya dianggap tantangan. Ya, dia tidak peduli sama peraturan, jam kerja segala macam, pokoknya harus selesai. Dan cirinya adalah orang ini kalau mentok ya, dia akan melakukan dengan caranya dia sendiri. Misalkan apa? Pak Dahlan Iskan nyetir mobil listriknya sendiri, buka tolnya sendiri. Pak Ahok juga seperti itu. Kalau dia sudah sebel sama orang ya dia melakukannya sendiri gitu. Nah, itu tanda Machiavellisme. Kemudian tandanya dia juga adalah dia suka membereskan masalah sendiri dan dia bosan. Karena dia selalu mencari tantangan-tantangan, dia ingin membereskan semua masalahnya. Kalau masalah sekecil apa dia tidak selesai, dia bosan, pindah ke masalah berikutnya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seorang pemimpin yang selalu menerobos, selalu ingin selesai seperti ini adalah dia dianggap tidak mempunyai ownership. Maksudnya apa? Karena dia pengen semuanya selesai ya, dianggap dia nggak punya komitmen sama satu tugas tertentu karena semuanya dianggap harus selesai gitu. Kemudian dia dianggap sebagai seorang yang menabrak aturan, pakem, budaya perusahaan. Karena dia nggak peduli seperti itu, yang penting selesai. Nah, untuk mengerem kadar Machiavellisness seperti ini, maka Dollrich dan Cairo mengatakan bahwa orang ini harus mulai membaca peraturan ya. Dia harus memahami peraturannya. Kemudian dia harus merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jangan kemudian ketika itu gagal kemudian itu disalahkan ke bawahannya. Nah, seperti itu. Orang yang Machiavellis itu cirinya adalah kalau gagal dia nyalain anak buahnya. Nah, makanya anak buahnya jadi tidak suka gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah karakter seorang yang eksentrik. Seorang direktur pasti orang eksentrik. Eksentrik sebenarnya sisi negatif dari kepribadian yang dinamakan fun atau orang yang menyenangkan. Orang terlalu menyenangkan, pengen menyenangkan semua orang itu menjadi kemudian eksentrik. Ya. Orang yang pengen kelihatan keren, kelihatan berbeda ya. Contohnya adalah apa? Kalau Anda seorang yang eksentrik itu bisa dilihat dari sifat-sifat Anda. Yang pertama adalah Anda orangnya adalah cenderung menyukai hal baru. Sesuatu yang baru, apapun baik buruknya Anda lakukan. Anda suka beli sesuatu yang inovatif ya. Sesuatu yang handphone yang inovatif Anda beli, mobil inovatif Anda beli, gadget yang inovatif Anda beli. Kemudian seorang eksentrik biasanya melakukannya sendiri ya. Kalau nggak mau yang lain melakukan. Jadi ya udah, nah, ini gabungan dari yang tadi Machiavellisness itu ya. Nah, dia nabrak terus dia eksentrik ya udah, menabrak aturan, kemudian dia juga seorang eksentrik ya udah. Kalau nggak ada yang mau melakukan, aku mau melakukannya sendiri kan gitu kan. Eksentrik, contohnya ya udah kalau semua orang tidak mau sepedaan ke kantor, aku sepedaan sendiri kan seperti itu. Ya kemudian orang anggap Anda tidak serius ya. Sisi negatifnya adalah orang menganggap kita sebagai leader itu tidak serius karena apa? Segala macam project itu maunya diterima, segala macam ide itu maunya dilakukan. Ya. Nah, solusinya oleh Dollrich dan Cairo ini dikatakan bahwa seorang pemimpin yang sudah sadar bahwa dirinya itu seorang yang eksentrik,
dia harus yang pertama memikirkan dampak dari idenya. Ya, sebelum dia melaksanakan, ya diredam dulu 1-2 hari lah, dipikirin dampaknya apa dulu. Tidak kemudian begitu mendapat ide langsung yang dilakukan. Kemudian pilih orang-orang yang jago eksekusi. Nah, seorang yang eksentrik ini biasanya suka pada perencanaan ide tapi melaksanakannya kurang. Nah, makanya dia harus memilih orang-orang yang eksekutor yang baik, ya. Bukan seorang yang eksentrik, seorang yang diem tapi melakukan, gitu ya. Nah, tiba pada karakter nomor 9 dari 11 karakter pemimpin yang akan mengakibatkan dia kurang efektif mengambil keputusan. Yaitu apa? Karakter apa? Passive resistant. Nah, ini orangnya diemnya diem, tidak melakukan apa-apa. Passive resistant. Ya, cirinya adalah apa? Cirinya itu adalah dia itu sudah tahu harus melakukan sesuatu, datanya sudah lengkap segala macam, tapi dia tidak melakukan satu gerakan apapun itu. Sehingga apa? Bawahan itu marah-marah. Ini gimana sih Pak? Udah dikasih laporan, udah dikasih apa, keputusannya mana gitu kan. Nah, saya juga pernah dapat curhatan dari teman-temannya. Ada di sebuah BUMN. Nah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Pemimpinnya baru ganti. Pemimpin yang dulu biasanya dia bisa mengambil keputusan itu 1 bulan misalkan 10 keputusan, ya, tanda tangan SK surat keputusan. Nah, pemimpin yang baru ini 1 bulan nggak ada keputusan. Baru 3 bulan baru ada keputusan. Akibatnya apa? SK yang harus ditandatangani numpuk semua, dan semua departemen mengeluh. Semua program nggak bisa jalan. Karena apa? Karena direkturnya terlalu lambat ngambil keputusan. Ya. Nah, kemudian sikap berikutnya yang nomor 10 adalah seorang pemimpin yang perfeksionis. Ya, perfeksionis ini lawan bentuk buruk dari yang namanya attention to detail. Ya, pasti kalau seorang pemimpin itu harus attention to detail, harus paham detail-detailnya sampai ke kecil-kecilnya. Cuma kalau terlalu attention to detail, akibatnya perfeksionis. Orang perfeksionis itu maksudnya adalah orang yang memedulikan hal yang kecil yang nggak penting, kemudian menafikan hal yang besar yang penting malah, gitu ya. Misalkan kalau ada laporan, ya, seorang perfeksionis, bos yang perfeksionis itu akan melihat fontnya benar atau tidak, rapi atau tidak, warnanya cocok atau tidak. Kalau laporannya benar tapi salah ketik segala macam, dia akan marah, dia akan balikin semua laporannya gitu. Anda salah pakai parfum ketemu dia aja udah salah, gitu. Ya, Anda salah pakai kaos kaki aja bagi dia itu penting, gitu. Nah, jadi itu seorang yang perfeksionis, semua harus terlihat perfect. Akibatnya apa? Akibatnya dia akan terjebak pada kesibukannya dia sendiri, gitu ya. Contohnya saya punya seorang teman konsultan di perusahaan konsultan juga, dia seorang yang perfeksionis. Akibatnya apa? Dia nggak bisa delegasi. Semua proposal harus lewat approval dia. Nah, approval dia kan susah. Ya, salah ketik salah ini salah, semua harus ngikut logika dia. Jadi padahal tiap orang kan punya logika sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya dia sampai umur 50 tahun itu pekerjaannya adalah tetap menyeleksi proposal, tetap mengoreksi proposal sampai umurnya 50 tahun. Nah, akibatnya apa? Akibatnya junior konsultannya pada kabur semua. Karena apa ya? Karena terlalu perfeksionis. Apa-apa salah, akibatnya konsultan juniornya kabur semua kan gitu kan. Kemudian nggak bisa radikal berubah. Yang orang perfeksionis biasanya nggak terlalu bisa berubah mengikuti zamannya. Kemudian gagal memahami perubahan dan stresnya. Orang yang perfeksionis kebanyakan tugas proposalnya segini harus dia cek, semua harus dia cek. Ya, gudang harus dia cek, segala macam harus dia cek. Dia sendiri harus melihatnya, orang lain nggak boleh dikasih wewenang. Akibatnya apa? Ya dia stres akibatnya. Ya, solusinya apa? Solusinya ya dia harus ukur biaya stresnya dia sama kebutuhannya. Ya. Jadi dia harus memilah mana yang pekerjaan yang
menjadi porsi dia, mana yang enggak gitu. Kalau enggak ya repot. Kemudian dia harus ngerjain sesuatu yang prioritas yang penting, kalau enggak ya enggak. Jangan pekerjaan-pekerjaan terlalu kecil sampai mengepel meja pun dia komentari kan gitu. Mengepel lantai pun dia komentari kan. Dan yang terakhir adalah saudara-saudara, itu adalah eagerness to please. Dia seorang pemimpin yang coba menyenangkan semua orang. Ini sisi berlebihan dari orang yang ingin bersikap adil. Dia pengen nggak punya musuh, pengen semuanya senang. Akibatnya apa? Akibatnya ya justru semua orang menjadi tidak senang karena sesuatu yang tidak menyenangkan ya sesuatu yang salah dia biarkan karena dia pengen membuat orang lain senang. Akibatnya katanya dia adalah dia akan kehilangan loyalitas dari anak buahnya, terutama yang mayoritas. Kemudian nggak ada semangat di dalam perusahaan karena kan pinter goblok, rajin tidak rajin digaji sama dia, prestasinya sama. Kemudian cenderung orang-orang kemudian nggak mau ngambil keputusan yang sulit. Yang mudah aja sama saja dihargai. Jadi ngapain saya harus melakukan suatu pekerjaan yang sulit atau keputusan yang sulit gitu. Ya, jadi solusinya apa? Solusinya yang pertama yaitu yakini apa yang perlu dikerjakan dan diyakini. Jadi sebenarnya dia harus memulai untuk bisa memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dia harus bisa memanage konfliknya. Dia nggak boleh menghindar dari konflik. Orang yang ingin menyenangkan semua orang biasanya dia menghindar dari konflik. Seperti itu. Kemudian dia juga harus melakukan upaya bahwa orang yang patut dipertahankan harus dipertahankan. Tidak bisa kemudian orang yang prestasinya kurang bagus kemudian dipertahankan. Dia harus adil pada kinerja, bukan cuma sekedar adil aja gitu ya. Nah itu apa namanya sekilas ya tentang buku YCO Phil. Artinya apa? Banyak direktur utama itu gagal karena dia tidak menyadari sisi lemahnya dari kepribadian dia. Nah, saya berharap dengan kita membaca buku ini, ya, saya sharing tentang ini, Anda bisa tahu nih, kira-kira Anda ini sisi lemahnya sebagai pemimpin ada di mana? Apakah Anda seorang yang arogan? Apakah Anda seorang yang terlalu berhati-hati? Apakah Anda seorang yang karismatik? Atau Anda adalah seorang yang mencoba menyenangkan semua orang? Nah, gitu. Jadi dengan menyadari itu, maka kita akan tahu, oh, saya karena sisi negatifnya di situ, jadi saya harus menguranginya. Buku ini dengan baik menjelaskan tentang itu. Oke, demikian dari saya. Demikian dari saya. Kemudian apabila teman-teman ingin bertanya, nanti silahkan komen di YouTube channel kita dan juga di Facebook kita. Kalau perlu kita akan adakan seminar mengenai ini ya. Jangan lupa tetap optimis terus dalam berbisnis ya. Jangan peduli pada kelemahan Anda, tapi Anda harus tahu kelemahan Anda dan Anda harus bisa mengelolanya. Begitu juga dengan bisnis, Anda harus tahu kelemahan bisnis Anda dan Anda harus memperbaikinya terus-menerus. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.